Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah istri Nabi Lut yang ikut diazab Allah bersama kaum Sodom. Perjalanan dakwah para nabi dan rasul tidak berjalan mudah dan harus menghadapi berbagai rintangan. Ujian itu tidak hanya berasal dari kaum mereka yang jelas-jelas kafir, melainkan juga dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah kisah Nabi Lut yang harus bersusah payah menyampaikan kebenaran kepada kaum Sodom, tetapi malah dikhianati oleh istrinya. Pengkhianatan yang dilakukan istri Nabi Lut bukan yang bersifat hubungan suami istri, seperti selingkuh dan semacamnya, namun berupa kemaksiatan terhadap agama. Lantas, bagaimana pengkhianatan itu bisa terjadi? Dan apa ganjaran yang diterima oleh istri Nabi Lut setelah mengkhianati suaminya? Dikisahkan dalam buku Kisah dan Mukjizat 20 Nabi dan Rasul oleh Aifaksya, Nabi Lut diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju jalan yang lurus dan berakhlak mulia. Nabi Lut pun melaksanakan perintah tersebut dan mengajarkan tauhid kepada penduduk Sodom. Para malaikat yang mendatangi rumah Nabi Lut menyampaikan perintah agar Nabi Lut keluar dari negeri tersebut dengan membawa keluarganya pada malam hari. Dikatakan, Nabi Lut dan keluarganya diminta untuk tidak menoleh ke belakang ketika azab itu turun kepada kaumnya. Ketika sebagian kaum Nabi Lut tengah duduk berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka. Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut, ujar perempuan tua itu serius. Perempuan tua tersebut adalah Walihah alias istri Nabi Lut sendiri. Hingga pada suatu malam, Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu lelaki. 3 tamunya itu berwajah sangat tampan. Nabi Lut takut kedatangan ketiganya diketahui oleh kaumnya. Rahasiakanlah keberadaan mereka, ucap Nabi Lut kepada anaknya. Nabi Lut takut ketika tamunya mendapatkan perlakuan jahat dari kaum Sodom. Kaumku ini sangat jahat. Mereka bisa melukai siapa saja yang menolak keinginan mereka, ucap Nabi Lut kepada 3 tamunya. Tenang saja wahai Nabi Lut. Kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan azab kepada kaum Sodom, kata salah seorang lelaki itu. Nabi Lut pun terkaget. Ternyata 3 tamunya itu adalah 3 malaikat. Ajaklah keluarga dan pengikutmu meninggalkan kampung ini. Allah akan menurunkan azab kepada kaum Sodom, lanjut malaikat. Istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan 3 pria tampan, langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. Di rumahku ada 3 orang lelaki tampan. Mereka sangat tampan, cerita istri Nabi Lut kepada kaumnya. Kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin melihat 3 orang lelaki tampan itu. Malam berganti subuh. Nabi Lut, keluarganya, dan para pengikutnya pun mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui 3 malaikat tadi. Mereka pun berjalan meninggalkan kaum Sodom. Tak lama setelah itu, Allah langsung menurunkan azab kepada kaum Sodom, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Allah bakar mereka dengan batu-batu api yang datang dari langit dan menghancurkan seluruh kaum Sodom dalam sekejap. Mengutip buku Istri-istri para Nabi oleh Ahmad Khalil Jam'ah dan Syekh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimashqi, istri Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah karena merupakan orang yang tidak hanya kafir dan mengkhianati agama Allah yang didakwahkan suaminya, namun ia juga memberitahu kaumnya tentang keberadaan tamu Nabi Lut, mendorong orang-orang berdosa untuk mendustakan beliau dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Namun,
Istri Nabi Lut justru menoleh ke belakang dan merasakan azab bersama kaum Lut yang lain. Demikian menurut penafsiran Ibnu Katsir terhadap surah Al-Hijr ayat 65. Dosanya juga semakin bertambah karena ia juga membeberkan seluruh rahasia Nabi Lut, mengganggu agamanya, menyembunyikan kemunafikannya, dan berpura-pura beriman di hadapan suaminya. Oleh karena itu, Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa untuk istrinya, kendati di antara keduanya terdapat ikatan pernikahan. Kemudian Allah memvonis istri Nabi Lut di pengadilan lahiyah bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada istri Nabi Nuh. Allah berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang solih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Imam Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farah rahimahullah, ia berkata, keimanan Nuh dan Lut tidak bermanfaat bagi istri beliau masing-masing, dan kemunafikan istri beliau masing-masing tidak merugikan kedua nabi tersebut. Keburukan sifat istri Nabi Lut. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qasas Al-Anbiya, istri Nabi Lut bernama Walihah. Namun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa istri Nabi Lut bernama Wailah. Istri Nabi Lut ikut diazab oleh Allah karena ia membocorkan kedatangan tamu Nabi Lut yang rupawan di rumahnya kepada kaum Sodom. Padahal Nabi sudah meminta kepada istri dan 3 anaknya untuk merahasiakan hal tersebut. Ibnu Katsir menerangkan dalam buku kisah Nabi karyanya, Nabi Lut khawatir tamunya tersebut akan diganggu oleh kaumnya karena wajah mereka. Nabi tidak pernah melihat seseorang yang memiliki wajah rupawan seperti tamunya. Ternyata, ketiga tamu tersebut adalah malaikat utusan Allah. Tak mendengar apa yang diminta suaminya, istri Nabi Lut malah keluar dari rumah dan memberitahukan kepada kaumnya tentang kedatangan para tamu tersebut. Menurut penafsiran Ibnu Katsir, istri Nabi Lut berkata, di rumah kami saat ini sedang menerima beberapa tamu laki-laki yang sangat rupawan. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang memiliki wajah serupawan itu sebelumnya. Mendengar hal itu, kaum Sodom pun segera mendatangi dan menyerbu rumah Nabi Lut untuk membuktikan kebenarannya. Secara istilah, Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tareh, adalah saudara kandung dari Ibrahim. Ayah Nabi Lut kembar, yang satu bernama Nahar. Maka secara garis keturunan adalah Lut bin Haran, bin Azara bin Nahar, bin Suruj bin Ra'u, bin Falis bin Abir, bin Syalih bin Arfasyad, bin Syam bin Nuh. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom, yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliah dan memiliki putri yang bernama Raitsa dan Sakrata. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah. Bahkan akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban. Penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual. Begitu juga dengan perempuan.
yang dikenal dengan lesbian. Itulah kisah Nabi Lut dan kaumnya di negeri Sodom yang diberi azab oleh Allah karena menyukai sesama jenis. Semoga umat muslim dapat memetik hikmah dari kisah ini dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.